Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpi Sri Andini. Saya dari Turut kelas F dari Welcome Uti Aisyah. Di sini saya akan membacakan halaman 6, yaitu macam-macam orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annana fi talabil ilmi, dan ketahuilah bahwasanya manusia pada penuntut ilmu. Ala salasatin ajwala, terbagi menjadi 3 keadaan. Rojulun talabil ilmi, yang pertama ialah orang yang berilmu, liyatakhodu untuk mengambil, jadahu ilal ma'adi, sebagai bekal kepada tempat kembali, walam yaksud, dan dia tidak bertujuan, bihi, dengannya, liwajhullah, kecuali keriduan Allah, waladaral akhirati, dan di hari akhir, fahadha minal faizin, dan dia termasuk orang yang sukses. Warojulu, dan yang kedua adalah seorang tolabihi, yang belajar, liyasta'inu, untuk mendapatkan, bihi, dengannya ilmu, ala hayatihi, atas kehidupannya, al-ajilah, dan kemuliaan, wayanalu, dan mendapatkan, bihi, dengannya ilmu, al-izza, kehormatan, wal jaha, kekuasaan, wal mala, dan harta, wahuwa alimun, dan dia adalah orang yang tahu, bidzalika, dengan demikian, mustasyiru, dia merasa, fi qalbihi, dalam hatinya, rukakatin, kekurangan, halihi, terhadap keadaannya, wa khosyatan, dan rusak, maksudihi, tujuannya, fahadha, dan orang ini, minal mukhatirin, dalam keadaan yang bahaya. Fa'in ajilahu, maka jika ajalnya, ajilahu, yaitu ajal, qabla taubati, sebelum tobat, khaufun, ditakutkan, alaihi, atas dia, su'il khotimah, orang yang su'ul khotimah, wabako, dan tetap, amruhu, perintahnya, fi khatril masyiati, dalam bahaya kemaksiatan, wa'in wafako, jika dia wafat, li taubati, dengan tobat, qabla halulil ajal, sebelum datang kematian, wa idofi, dan senantiasa, ilal ilmi, kepada ilmu, al amali, dan diamalkan, wa tadaroka, dengan menutupi, mafaroto, dan dilepas, fihi, padanya, minal khalil, dari kesamaannya, at-tahaku, maka benar, bil faizin, dia orang yang berhasil, fa inna, maka at-taiba, sungguh orang yang bertaubat, minadzanbi, dari dosanya, kaman la danba, orang itu seolah tidak ada dosa, lahu, warojulun salisa, dan orang yang ketiga, istahudu alaihi syaitan, dirinya dikuasai oleh setan, fatakhodu, dia punya ilmu dari atan, sebagai sarana, ila takatsur, untuk memperbanyak, bil harta, watafakhuru, dan untuk berbangga, bil jahi wat ta'zuz, dan agar dianggap mulia, bil jahi, dengan
dengan jabatannya, wa ta'juz dan agar dianggap mulia. Bikasrotin dengan banyaknya al-itba pengikutnya, yadkhulu masuk, bilamihi dengannya ilmu, kulu madkhol di setiap tempat, roja'a sebagai tempat pengharap, an yaqdo untuk terpenuhi, minad dunya dari dunia, watorohu dan kesamaannya, wahuwa ma'adzalika dan adapun bersamanya, yadmaru fi nafsihi menyimpan dalam dirinya, annahu bahwasanya, indallah di sisi Allah, bima kanat mempunyai tempat. Nah, baik, lanjut ke pembahasan. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali ini, beliau membagi orang yang menuntut ilmu itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada golongan orang yang selamat, yaitu al-faiz. Nah, ini itu adalah golongan penuntut ilmu yang paling mulia. Nah, ciri-cirinya itu kayak mereka itu mencari ilmu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kan kayak berniat mengamalkannya dan fokus pada kebahagiaan di akhirat gitu. Nah, tujuannya itu untuk membersihkan hati, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang kedua itu ada golongan orang yang berada dalam bahaya, yaitu atau al-mukhatir. Nah, golongan ini itu adalah penuntut ilmu yang terjebak di dalam dualisme, yaitu niat dan godaan duniawi. Ciri-cirinya itu mereka itu mencari ilmu untuk mempermudah urusan kehidupan dunia gitu, kayak seperti mengejar pangkat, kedudukan, kehormatan, atau kekayaan. Tapi di dalam hati mereka itu sadar bahwa perbuatan itu keliru dan ada perasaan kayak bersalah atau ingin bertobat gitu. Nah, yang ketiga ada golongan orang yang celaka atau al-khalik. Nah, ini itu adalah golongan orang yang paling berbahaya, baik buat dirinya sendiri ataupun buat orang lain gitu, karena udah dikuasai oleh setan. Nah, ciri-cirinya itu kayak mereka itu mencari ilmu tapi hanya untuk menumpuk harta atau menyombongkan diri dia itu di hadapan orang lain gitu, untuk mencari popularitas serta menjatuhkan lawan perdebatannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya.